Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan kualitas yang terbaik juga harus banyak mengkaji, melihat, mempraktekkan dari naskah-naskah yang ada. Jadi kapan kita itu menempa, kapan kita itu mengurangi tempaan. Nah, kita kadang-kadang lupa di situ. Oh, kerja wah terus loh gitu. Keras terus. Lipatan juga gitu. Lipatan itu sebenarnya saat kita ngelipat, saat kita mijer, ketebalannya berapa senti. Agak tebal apa agak tipis. Kita tidak pernah mengukur itu. Padahal itu ada kaidah-kaidahnya. Kita potong memanjang atau potong melebar. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya. Nah, di sisi yang lain, ini tadi juga terkait dengan teknologi tempanya. Yang berikutnya, itu adalah penerapan material. Jadi besi, baja, nikel, atau iron meteorit itu seringkali tidak diperlakukan sebagaimana porsinya. Jadi misalnya baja, ketika disisipkan di tengah itu berapa persen? Jenis baja apa? Sering kita tidak terukur. Nah yang terakhir, kita kehilangan teknologi ini. Itu bisa kita cek ya di banyak para pembuat keris, rata-rata tidak disepuh. Ya betul. Nah karena tidak disepuh itulah yang mengakibatkan keris kita yang nggak sempurna, lemah gitu. Nah itu poin-poin pokoknya Pak. Nah kalau kelihatan itu bisa ditentukan dari sepuhan. Karena nyepuh keris itu tidak sampai pangkal. Nah kenapa kita nyepuh itu kadang hanya 2 jari, kadang 3 jari, kadang separuh, kadang hampir sepenuhnya dan sebagainya. Itu pertimbangannya apa? Nah itu perlu kita kaji secara mendasar begitu. Sehingga seperti yang saya ungkapkan tadi, ketika kita bicara keris dalam ranah internasional itu ada 4 prinsip sebetulnya. Keris didudukkan sebagai craft, silahkan. Kita mau membuat keris itu keris yang mana? Keris craft tidak apa-apa. Kemudian keris fine art, keris teknologi, dan yang terakhir itu kultural. Ada fine art. Sekarang diakui dunia, keris yang lebih indah-indah dan sebagainya. Nah kaidahnya apa? Kalau craft itu sekadar craft, identity saja, ini keris-keris gitu. Tidak memenuhi kaidah dasar, tapi apakah ini rendah? Tidak. Pengrajin craft ini Pak, saat ini kalau penjenengan ngecek ke pendapatan atau peluang pangsa pasar terbesar di dalam perkerisan itu keris craft. Yang kedua adalah keris fine art. Keris fine art itu keris yang indah. Oleh karena itu keris yang indah itu jangan dipaksa, kok dipegang nggak enak, kok berat, kok ukurannya nggak nyaman. Ya jangan dilihat itu karena dia lebih mengedepankan fine art. Wilayah ini itu banyak digarap generasi muda sekarang Pak. Dan itu kami persilahkan karena itu ruang di mana ini juga menjadi porsi dan dunia internasional sekarang menerima itu Pak. Menerima itu. Dan mereka sudah mengkonsumsi keris-keris fine art. Nah, keris fine art itu ukurannya apa? Konsep dan identitas kesenimanannya. Itu penting sekali di sini. Nah, yang berikutnya teknologi. Teknologi itu tadi hasil-hasil riset, aspek teknologi mendasar yang kita temukan itu yang dihargai. Makanya keris hanya sebagai sampling. Saya contohkan misalnya keris itu kemarin dibuat dari kawat baja. Dari butiran-butiran gotri. Nah, itu kan menghasilkan keris. Mungkin coraknya unik, tapi mungkin nggak indah. Tapi teknologi kan itu temuan. Nah, secara aspek masyarakat internasional seringkali temuan teknologi itu mereka beli, kemudian dia terapkan ke aspek yang lain. Bisa saja produknya bukan keris. Pisau mungkin dengan perkakas yang lain ya. Dan orientasinya biasanya penerapan teknologi itu untuk aspek-aspek yang lebih besar. Damascus Steel. Nah dan ini peluang juga Pak. Dan ini sudah banyak dilakukan juga. Nah yang terakhir kultural karena keris yang berperspektif kultural tentunya kaidah-kaidah kultural itu harus diikat. Condong, leleh, panjang, lebar dan sebagainya. Termasuk ini harus dipakai oleh masyarakat adat yang mana. Keris Bali harus sesuai pakaian adat Bali. Keris Jawa harus sesuai adat budaya Jawa. Nah kalau yang keris kaitannya fine art, seringkali mau dipakai siapa susah. Pakai adat yang mana susah. Tapi mungkin bisa saja semua jenis busana bisa gitu. Nah prinsip ini menjadi pilihan mendasar Pak. Bukan berarti yang craft itu lebih rendah, yang kultural lebih tinggi, tidak. Ini semua porsi yang sama. Cuman bagaimana kita mendudukkan ruang-ruang itu. Pasarnya berbeda. Iya, bangsa pasarnya berbeda dan penghargaannya berbeda. Nah kalau craft itu ya kerjanya Mas Bro jumlah banyak. Nah kalau yang kultural mungkin 1-2 ya sudah sangat tinggi nilainya. Custom. Nah custom. Kalau yang fine art ya apalagi industri ya Pak ya. Fine art lebih agak lama kan? Oh iya betul. Merenung dulu, ide gagasan dulu dan jangan diberontak di sini karena apa? Wah ini kok Kolowijan ora pakem. Ya bukan itu karena orientasinya estetika. Nah ini persoalan Pak, gitu lah. Nah juga dipandang di sini. Jadi kalau saya banyak keliling-keliling ke beberapa negara, saya banyak diskusi dengan para kolektor, bahkan beberapa pihak yang sering menyelenggarakan balai lelang dan sebagainya. Ada sesuatu yang potongan hilang di dalam budaya perkerisan kita. Itu yang disebut dengan istilah ya pemenuhan manajemen administratif. Kita sering mengatakan ini keris
gel-gel. Ini keris Bali Majapahit. Ini keris dari Gianyar. Mana buktinya? Nah, bukti itu ada dua, Mangku. Bukti yang memang secara empirik bisa dibuktikan atas aspek kesejarahannya dan sebagainya. Ada bukti-bukti real. Lah yang kedua sebetulnya bisa berupa analisis, bisa berupa deskripsi, bisa berupa keterangan dari siapa yang disebut kurator. Nah, disitulah sebetulnya kurator itu memiliki peran yang penting. Nah, oleh karena itu dengan standarisasi kerja nasional ini, poin itu ada. Makanya kan ada penciptaan, ada kuratorial, ada konservasi. Nah, itu harapannya nanti ini utuh. Jadi seringkali orang sana menanyakan, kenapa Anda bilang abad 14? Buktinya apa? Nah, yang bisa membuktikan itu ya tadi bukti empirik secara arkeologis atau data-data deskripsi yang dibuat oleh seorang kurator. Nah, kalau kita pahami ini tidak ada tumpang tindih. Nanti dunia perkerisan sehat semua, semua peluangnya sama. Ya. Pembuat hulu, pembuat bilah, pembuat warangka, konservator, juru tanggung, semua kan dalam porsi yang sama sehingga bisa memiliki kesempatan berkembang, memiliki kesempatan keberterimaan, memiliki potensi yang semuanya sama. Mas Bas, sedikit pandangan pecinta keris sekarang terhadap keris baru dan keris lama itu kenapa ndak imbang sekarang? Nah, itu dikarenakan keris lama ini lebih tinggi. Iya, kadang ya, gitu. itu sebetulnya tadi Pak saya sampaikan karena kita di dalam ranah penciptaan keris modern belum dimanage dengan baik. Kedua, itu memang sengaja diciptakan. Nah, yang ketiga dianggap bahwa keris-keris baru itu belum memenuhi kaidah. Nah, oleh karena itu sebetulnya perlu kita perjelas itu. Kepercayaan. Bukan berarti keris baru itu murah loh sebetulnya. Ya. Gitu loh. Nah, oleh karena itu perlu dilengkapi tadi Pak. Harus ada sertifikatnya, uji labnya. Itu dengan hasilnya grade-nya akan tinggi. Iya, betul. Contoh sederhana saja Pak, kita beli kopi tadi loh. Beli kopi saja kan kandungan ini ada kan. Bahkan dapatkan sertifikat halal misalnya. Sudah terdaftar di badan yang kaitannya kesehatan itu lah Mas. Kok kita jual keris yang kadang-kadang ratusan juta, puluhan juta nggak ada keterangan apa-apa kan gitu. Nah, itu contoh bahwa kita itu untuk menangani itu bagaimana? Nah, kesadarannya salah satunya merancang sistem ini, Mangku. Jadi dengan sistem standarisasi kerja nasional itu insan perkerisan akan coba diberi satu standarisasi bagaimana tidak hanya asik bekerja membuat keris, tapi bagaimana memiliki satu kompetensi itu bisa dipahami pihak lain. Bisa ada bukti-bukti yang real atas standarisasi profesinya itu yang dapat ditangkap orang lain. Ya sertifikat tadi, ya kemudian uji lab, pengakuan publik, kemudian adanya data-data pendukung, adanya dokumentasi. Nah, itulah yang sebetulnya akan merangsang orang untuk memahami dan menghargai serta mendudukkan keris baru. Sertifikat itu bagaimana cara mendapatkannya? Kalau sertifikat profesi nanti kalau ini sudah rampung bisa daftar. Nanti Mangku kalau ini sudah rampung bisa daftar ikut pelatihan sertifikasi profesinya. Tapi sertifikat dari karya-karya Mangku itu juga boleh. Jadi mengeluarkan sertifikat atas karya-karya Mangku sendiri. Masing-masing keluarkan. Tapi sebelum itu bisa Tiang lakukan kan tentunya Tiang harus ada standarisasinya seperti program ini sekarang. Ya, pelatihan-pelatihan yang harus diikuti. Tapi kalau ngawang sertifikatnya nih. Sertifikat yang atas identiti Mangku sendiri tidak apa-apa. Ya, yang mencerminkan bahwa ini original karya saya. Tapi orang akan mengatakan, loh Pak Anda isi data Anda ini, buktinya ini karya Anda apa? Nah, oleh karena itu perlu foto-foto, dokumen-dokumen lain sebagai pendukung. Dan sekarang itu di Barat itu sudah sangat terbuka untuk menerima keris baru. Ya. Sangat terbuka. Bahkan ada beberapa yang membuat juga. Saya lihat ada orang dari Rusia membuat keris, walaupun bentuknya tidak pakem ya. Ya. Jadi tapi dari struktur Eropa itu sekarang sedang menggeliat pembuatan keris, tapi orientasinya itu lebih ke teknomik. Iya, betul. Bahwa keris sebagai senjata. Itu dari Rusia ada 3-4 seniman, Jerman ada, Belgia ada, Belanda saya lihat juga ada beberapa orang. Saya dari Rusia yang saya tahu. Terus dari Yunani juga ada, dari Australia juga ada. Sudah banyak, cuman memang mereka memiliki tolak ukur lain. Nah, standarnya power fungsional mereka. Teknomik. Dan memang kembali ke tungku tadi, mereka semua pakai gas modern dan terukur memang suhunya itu. Suhunya termasuk setelah selesai, produk-produk mereka itu diuji lab. Iya, betul. Nah, uji lab inilah yang menjadi kelebihan dari mereka.